sesungguhnya tentang peristiwa yang 2000 tahun. Oke, kemarin kita merayakan Natal, ada Natal sekolah minggu, Natal jemaat. Itu hanya Natal saja. Natal mempersiapkan Natal yang sesungguhnya adalah hari ini. Ya kalau hari ini tidak ada yang datang, itu rugi sekali karena perayaan itu ada di hari ini. Hari ini harusnya kita penuhi gereja. Tema dari pembacaan ini yang ditetapkan dari Sinode secara sentral dalam perayaan Natal 2024 adalah Bala Tentara Sorga memuji Allah di malam Natal. Tadi malam kita sudah rayakan lewat malam kudus. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Hari ini tanggal 25 Desember kita semua dihimpunkan Tuhan sebagai satu keluarga Allah dalam jemaat di Pengharapan Rayon Apeo. Kita mensyukuri hari rahmat Allah. Setelah tadi malam kita merayakan malam kudus, peristiwa lahirnya seorang anak laki-laki yang disebut Yesus. Jelasnya kita baca dalam ayat 6 tadi dari Lukas pasal 1. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Karena tidak ada tempat baginya atau tempat penginapan. Setelah malam kudus, esoknya hari ini tanggal 25 ini yang kita rayakan. Gemparlah seluruh kota Bethlehem hingga Yerusalem dan seluruh Yudea. Kalau ada seorang yang luar biasa, dia seorang anak raja, yaitu Mesias, telah lahir ke dalam dunia. Dia seorang raja tapi dia lahir dalam kesederhanaan. Kan dia lahir di kandang yang hina, kandang Bethlehem, tempat makan binatang. Yang ada di situ hanyalah pada saat itu adalah kesunyian saja. Kesunyian dan kegelapan malam. Tidak ada suasana yang romantis. Sesuatu hal yang patut berbangga pada waktu itu. Mereka yang dianggap rendah, yang dianggap hina, mereka yang dianggap miskin seperti para gembala ternak pada waktu itu, justru mereka yang mendapatkan penghormatan pertama untuk menjenguk bayi Yesus itu ya. Bukan raja atau pembesar atau imam-imam ahli Taurat yang datang. Gembala-gembala miskin, gembala-gembala yang tidak punya apa-apa. Mereka yang datang menjenguk bayi itu. Jemaat yang Kristus kasihi, di hari ini patutlah kita syukuri sebagai seorang Kristen, sebagai pribadi, keluarga dan persekutuan. Kita harus syukuri dengan penuh sukacita. Karena tanggal hari ini adalah tanggal yang seluruh umat Kristiani hari ini mereka merayakan Natal Kristus. Harusnya kita banyak seperti tadi malam ya. Gereja sampai penuh, kursi di luar penuh. Tetapi kalau di hari ini jumlahnya hanya kita yang hadir. Itulah orang Kristen yang disebut orang Kristen 24 Desember, 31 Desember. Satu tahun hanya satu kali atau dua kali masuk gereja saja. Saya juga tidak mau cap seperti begitu orang Kristen yang hanya 24 Desember wajah gereja. Saya tidak mau kata itu berlaku bagi saya. Harus berlaku untuk setiap saat saya harus ada di gereja. Saya tidak disebut orang Kristen 24 Desember. Yohanes Pembaptis waktu membaptis orang-orang di Sungai Yarden, orang banyak datang ingin dibaptis. Hei kamu keturunan ular beludak, siapa yang suruh kamu datang ke sini?
Kamu kira kamu bisa lolos dari murka Allah itu? Kapak sudah disiapkan di bawah pohon, alat penampi sudah ada. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang. Itu sudah orang-orang kedua gereja. Ibarat musang yang berbulu domba. Dan saudara yang dengar firman ini tidak seperti itu. Setiap tahun, sepanjang tahun, tetap kita mengunjungi gereja supaya kita tidak disebut orang Kristen hanya 24 Desember saja. Di hari ini pun juga ada sukacita tersendiri di setiap pribadi, keluarga, rumah tangga masing-masing telah mempersiapkan diri baik secara materi maupun finansial karena terdorong sukacita untuk merayakan Natal. Lagu sudah bunyi dari tadi malam, sebentar siang. Bapak saudara, disinilah kita ditantang. Firman Tuhan tidak larang kita siapkan sebanyak-banyaknya, menerima orang sebanyak-banyak, sampai 2 hari juga tidak apa-apa. Yang firman Tuhan ajarkan bagi kita adalah, pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah buka hati kita untuk Tuhan itu? Jadikan hati kita sebagai palungan tempat tinggal Tuhan Yesus itu. Sudahkah jadikan hati saudara sebagai palungan di dalam tempat kita bekerja, tempat kita berbisnis, di tempat kita jualan? Sudahkah jadikan hati kita? Kita buka pintu lebar-lebar, terima tamu banyak-banyak 2 hari. Tapi kita juga harus buka hati untuk terima Tuhan. Itu yang penting. Momen Natal bukan sekedar persiapan secara materi dan huru-hara saja, atau sebagai kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan-kegiatan hanya untuk keinginan sesaat yang tidak bermakna bagi apa-apa. Bapak-bapak, jika kita menikmati merayakan Natal hanya sebatas perayaan, sebatas hiasan, sebatas hadiah kado Natal, sebatas hiburan materi, kita telah kehilangan arti dari Natal itu atau esensial. Karena esensial dari Natal adalah anugerah Allah. Anugerah Allah tidak bisa dipisahkan dari Natal itu. Kita merayakan Natal hanya karena Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menggunakan anaknya yang tunggal itu, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3:17 katakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk melainkan untuk menyelamatkan. Kita diselamatkan oleh Dia. Itu makna arti dari Natal. Kita boleh merayakan Natal dengan sepuas-puasnya, bersukacita, terima orang banyak-banyak, tapi yang dituntut adalah terima Yesus dalam kehidupan kita. Pribadi, keluarga, suami, istri, rumah tangga, terima Tuhan. Taruh palungan itu tinggal dalam rumah. Itu yang penting bagi kita, bagi saudara. Itu yang paling utama dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan semata-mata kalau kita bisa merayakan Natal hari ini. Bapak saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita lihat 2 bagian dari pembacaan ini yang saya mau sampaikan dalam makna Natal ketika kita merayakan Natal di hari ini tanggal 25 Desember. Kita lihat dalam bagian pertama adalah
di mana perintah kaisar untuk melaksanakan sensus. Kita baca di ayat 1 sampai 6. Allah berkarya memakai dekret Kaisar Agustus itu waktu itu. Semua orang yang tinggal di seluruh penjuru pulang kembali ke masing-masing kampung, kotanya masing-masing, desanya masing-masing. Di sana dia didata, disensus di sana. Allah pakai rencananya untuk menggenapinya itu. Nubuat-nubuat para nabi itu. Kalau sensus itu waktu itu tidak terjadi, paling Maria melahirkan di Nazaret karena dia perempuan dari Nazaret, dan dengan Yusuf memang sudah dari kecil bertahun-tahun mereka tinggal, mereka orang Nazaret, walaupun keturunan mereka itu dari Bethlehem, keturunan Daud, tapi mereka dari Nazaret. Kalau sampai Maria melahirkan di Nazaret, berarti janji nubuat Mika 5 ayat 1 itu siapa yang dimaksud? Rancangan Allah bukan rancangan manusia. Jalan manusia bukan jalan Allah. Indah sekali kita lihat jalan ceritanya. Supaya Allah mengatur dengan di mana sensus yang dikeluarkan oleh Kaisar Agustus itu. Allah pakai sensus itu supaya rencana itu tergenapi. Apa yang ditulis dalam Mika 5 ayat 1 itu. Engkaulah hai Bethlehem, walaupun kau kecil tapi nanti dari sini akan muncul seorang raja yang akan memerintah Israel. Kekuasaan itu sudah sejak purbakala. Kalau kita merenungkan, indah sekali. Tuhan pakai rencana ini. Memindahkan Yusuf dan Maria berjalan 120 kilo harus ke Bethlehem. Dan Maria dalam kondisi yang sudah hamil mengandung. Makanya kalau kita baca di ayat 6, begitu mereka dua sampai di Bethlehem, itu sudah Maria sudah sakit-sakit itu. Dalam kota Bethlehem yang banyak bukit itu, naik sini tanya tidak ada rumah, naik sini tanya tidak ada rumah, tidak ada rumah, tidak ada rumah. Semua orang tolak. Karena semua rumah memang ada, tapi rumah-rumah penginapan. Mereka tahu banyak orang dari luar akan datang, orang-orang Bethlehem akan datang, dan kesempatan itu mereka menggunakan untuk cari uang. Yusuf hanya seorang tukang kayu. Dia mendapat uang dari mana? Perintah jadi mereka duanya melaksanakan dan tanpa uang satu sen pun. Itu pintu rumah. Ada tempat penginapan kah? Ini satu kamar ini sekian, kamu ada uang? Tidak ada. Wah, kalau tidak uang kita cari tempat lain. Ada uang baru masuk. Kondisi Bethlehem itu seperti begitu. Hati tertutup, tidak ada punya pengasihan. Tapi kalau jalan, tiba-tiba orang asing yang tunda jalan cari-cari rumah, sama itu ini susah bersalin jadi ada tempat bisa. Apakah Bapak Ibu juga bisa usir mereka kah? Tidak mungkin toh. Ada rasa kasih begitu. Kasihan tunda di jalan cari rumah untuk istrinya melahirkan. Tapi Bethlehem waktu itu tidak ada kasih itu. Semua orang tutup pintu rumah, tidak kenal. Ada uang baru ada rumah. Tidak ada penginapan Alkitab tulis sekali. Tapi Yusuf dan Maria bisa melaksanakan perintah ini karena ketaatan dan dengar. Lukas pasal 2 berbicara tentang ketaatan dan dengar. Firman yang kita dengar, kita taat dan mendengar firman itu dan kita taat melakukannya. Seperti Yusuf dan Maria, seperti para gembala. Makanya kita lihat pada ayat selanjutnya, ternyata perjalanan dari Nazaret Galilea kota Bethlehem dalam kondisi kehamilan yang menjadi pergumulan terjadi dalam diri Yusuf dan Maria adalah penolakan. Akhirnya kandang binatang pun menjadi pilihan. Kami jalan dari jalan raya kota Nazaret untuk ke tempat yang ada kandang itu tinggi sekali, seperti naik di menara, di pemancar begitu. Capek juga naik. Kami bayangkan bagaimana Maria dalam kondisi itu jalan kaki naik. Karena kandang itu di atas, di bukit, di puncak baru rata. Kandang ada di situ.
Ya kalau orang yang datang ke Bethlehem itu diantar ke sana, dia ini kandang. Itu naik dari bawah jalan raya itu tinggi sekali naik ke atas. Baru dapat kandang itu. Hanya kandang binatang saja menjadi tempat sang juru selamat, sang penebus dosa itu mendapat tempat. Maria harus melahirkan di kandang. Bayinya dibungkus dengan kain lamping dan diletakkan di palungan yang kotor. Semua ini melambangkan anak Allah yang agung, yang dimana dia mengosongkan dirinya, kasih tinggal semua kemakuasaannya, semua kelahiannya, dia kasih tinggal semua supaya dia datang dalam wujud bayi yang miskin, keluarga yang miskin, supaya manusia itu dimuliakan, kita diselamatkan. Allah memang merancang begitu. Dia lahir di tempat yang miskin, dia tidak boleh lahir di istana. Dia rindu lahir dalam palungan hati setiap orang yang membuka hati. Bapak saudara, kalau buka hati dia akan lahir dalam hidup kita, supaya dia sendiri tinggal dalam diri kita, supaya kita hidup itu sesuai dengan anak ini, yaitu Yesus Kristus. Mengapa harus dia lahir di hati kita, Bapak saudara? Kalau dia tidak lahir di hati kita, kita nanti model seperti orang-orang yang menolak Yesus di Bethlehem itu. Tidak ada punya perasaan untuk orang lain. Masa bodoh dengan orang lain. Kau mau jatuh bangun sendiri sudah. Natal ini harus lahir di hati kita. Karena hati adalah pusat kehidupan kita. Hati adalah pusat perasaan. Hati adalah pusat keinginan. Semua yang kami inginkan, kau inginkan itu keluarnya itu dari hati. Hati yang kendalikan semua itu. Kata kotor yang keluar juga dari hati. Kalau hati bisa kendalikan, tidak bisa dia keluar lewat mulut. Karena hati menjadi peranan yang besar. Itu maksud dari Kristus harus lahir di hati setiap orang. Nah, kita tidak seperti orang-orang Bethlehem yang waktu itu menolak Yesus itu. Kalau Kristus lahir di hati kita, baru kita punya ada perasaan. Kristus lahir di hati kita, baru kita juga bisa perasaan. Aduh, saya ada rayakan Natal, saya punya makanan banyak melimpah, tapi tetangga sebelah dia tidak apa-apa. Berarti saya harus kasih dia lagi supaya dia minum Coca-Cola 1 kali, Pak, bagi dia, supaya dia juga bisa bersuka cita. Karena perasaan. Kalau tidak ada perasaan, kita masa bodoh. Itulah sebabnya firman mengajarkan bapak saudara dan sayang. Kristus harus lahir di hati kita. Di tengah-tengah perayaan kita membuka pintu rumah lebar-lebar, silakan, tapi Kristus harus lahir di setiap keluarga, rumah tangga dan pribadi. Nah, kita ada perasaan orang lain. Ayat 8-20 bagian kedua, gembala-gembala menerima berita tentang kelahiran Yesus. Kita menyaksikan bagaimana keadaan para gembala pada saat itu, tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu itu malam. Di tengah-tengah kedinginan malam, mereka dikejutkan oleh berdirinya seorang malaikat. Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan itu bersinar di tengah kegelapan. Siapa yang tidak takut kalau tiba-tiba kita di kegelapan malam, tiba-tiba ada sinar yang menuju ke kita? Orang bisa takut dan mungkin bisa step itu. Situasi terjadi seperti itu yang tadi malam kita rayakan. Dalam keadaan ketakutan itulah suara malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut. Sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, hari ini telah lahir bagimu, hari ini yang kau rayakan. Telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud.
Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lamping dan terbaring dalam palungan. Dalam suasana ketakutan, para gembala itu menyaksikan tiba-tiba suara di langit itu. Barisan malaikat memuji Allah di ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Beberapa hal tentang kata-kata ini adalah jangan takut. Bagi orang Kristen itu jangan takut, karena ini ungkapan yang memberi kita harapan, ungkapan yang memberikan kita kesejukan, keteduhan dan kepastian. Ketika Bapak Saudara bergaul dengan Tuhan, jangan takut dalam segala sesuatu. Jangan takut dalam kehidupan, jangan takut dalam masa tua. Janji firman jelas, dia pelihara kita, dia jaga kita. Tapi dalam kehidupan kita, ketakutan itu ada, maka disitulah kita menjadi lemah, dan Tuhan kuasanya menjauh dari kita. Tapi selama kepercayaan kita hanya tetap kepada Tuhan, tetap dia ada bersama kita. Murid-muridnya saja waktu dia utus dalam Matius pasal 28, pergi jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Ya. Itu jelas sekali firman. Ayat 20. Tuhan menyertai kita. Berita tentang kelahiran Yesus adalah suatu berita sukacita bukan hanya untuk orang Kristen, seluruh dunia. Seluruh umat yang ada di dunia. Kalau ada umat yang bilang mereka omong kosong, tidak kenal Tuhan Yesus, itu omong kosong, karena di kitab-kitab mereka juga tertulis tentang dia. Dia adalah penyelamat seluruh dunia. Dia adalah jalan satu-satunya untuk datang kepada Bapa, kepada Allah. Yesus Kristus telah benar-benar sudah lahir di kota Daud. Dan kisah ini adalah benar, yang tidak bisa disangkal. Dan saya bilang nubuat Mika itu tergenapi. Kalau Yusuf dan Maria tidak ke Bethlehem, nubuat Mika hanya menjadi omong kosong. Allah merancang itu semua, dia ingat bahwa menggenapi apa yang Yesaya tulis, apa yang Mika tulis, apa yang Nabi-Nabi tulis, supaya tergenapi, supaya kita percaya bahwa benar janji-janji Tuhan itu benar. Lamping dan palungan adalah tanda kesederhanaan, kerendahan hati, kepedulian, solidaritas Allah bagi manusia. Palungan, lamping, kandang ada dalam hati kita. Mari kita pergi ke Bethlehem itu dulu. Sekarang apa? Bukalah hati kita. Bethlehem itu hadir dan tinggal dalam kehidupan kita. Jangan tunda untuk menolak manusia. Penolakan manusia kepada Allah. Nah, ada Kristus bukan lahir dulu, memang dia lahir bukan. Ada lagu dinyanyikan, ya, lagunya begini. Nah, bukannya di Efrata, tempat lahir Tuhanku. Bukannya di Bethlehem, hanyalah di hati. Itu dulu. Karena dia lahir harus dia hati kita. Kita yang dengar firman Tuhan. Undang Kristus hadir di sini. Dia tuntun pimpin kita dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan datang, tapi syarat utama adalah hadirkan Yesus duluan. Roh Kudus tidak bisa duluan. Yesus ada tinggal dalam hati kita baru Roh Kudus itu datang melengkapi kita, menuntun kita, memimpin kita. Itu syarat. Begitu kelahiran sang juru selamat dunia juga harus disambung dengan kidung para malaikat. Ini menunjukkan bahwa berita itu adalah berita yang sukacita besar seluruh dunia. Respon para gembala atas berita sukacita mereka karena
Mereka tidak tinggal diam, tapi mereka langsung pergi. Karena apa? Ketaatan dan dengar-dengaran. Perjumpaan dengan bayi Yesus membawa sukacita. Perjumpaan dengan bayi Yesus membuktikan bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu tergenapi. Mulai dari kelahirannya sampai dengan kematiannya di kayu salib, supaya manusia diselamatkan. Apa penerapan firman Tuhan bagi kita ketika hari ini kita merayakan Natal? Pertama adalah hari ini kita merayakan Natal Kristus. Tapi Natal masa kini adalah orang Kristen adalah Natal yang hanya mementingkan diri sendiri. Natal orang Kristen masa kini adalah Natal yang mementingkan keluarganya sendiri. Dengan menumpuk kemewahan antara kehebatan. Saya mampu punya segala-galanya, saya siapkan meja semua untuk bisa melayani banyak orang yang datang. Dan tidak peduli dengan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Tanpa kita menyadari bahwa semua yang kita punya sesungguhnya adalah anugerah dari Tuhan. Bukan karena kita punya uang. Bukan karena kita punya kualitas yang bagus dari orang lain. Bukan karena kita punya modal usaha yang cukup menjamin. Kita harus bangga dan bersyukur kepada Allah yang tidak mengingkari janjinya, keselamatannya atas apa yang telah Ia janjikan kepada nabi-nabi perjanjian lama. Kita juga harus bangga bersyukur kepada Yesus Kristus, Juru Selamat, yang telah menjadi korban mulai dari tidak ada tempat penginapan sampai dengan yang tadi saya bilang, naik di kayu salib. Kita syukuri. Terima kasih Tuhan. Walaupun hari itu engkau tidak ada tempat, dorang tolak kau ke sana kemari, hanya kandang saja. Walaupun tapi engkau pengorbananmu di kayu salib itulah kami ada. Kami kenal suku satu sama lain, bahasa lain, tapi kami ada dalam satu di dalam Kristus. Kita dikumpulkan di sini. Yang terakhir adalah mari kita belajar dari gembala-gembala. Bermodalkan hanya tanah lamping saja. Anak itu ada dalam dibungkus dengan kain lamping dan ada dalam palungan. Bagaimana mereka mengenalnya kota Yerusalem yang cukup besar, walaupun kecil tapi naik gunung turun gunung. Tanda itu saja. Dia sedang dibungkus dengan kain lamping. Mereka jalan cari-cari dan mereka sampai di kandang itu. Ini sudah dia ini. Sesuai dengan apa yang Maria, apa yang malaikat bilang. Anak ini sudah. Yusuf dan Maria tidak tahu mereka yang melahirkan, tapi apa maksud itu. Mereka bisa mengerti tentang ini adalah sesuai janji Allah ketika malaikat yang datang, para gembala yang datang kasih kabar. Oh berarti anak ini yang dulu disampaikan kepada Maria, malaikat Gibril. Jadi para gembala menjadi pemberi kabar utama dalam kelahiran Kristus. Saudara dan saya harus menjadi pemberita seperti para gembala, menceritakan tentang Kristus pada orang lain, pada dunia. Kita belajar dari para gembala, ya, adalah ketaatan dan dengar-dengaran dari firman Tuhan. Sering ketaatan dan dengar-dengaran itu gampang diucapkan, tapi sulit. Banyak orang bilang, saya taat tapi saya mau dapat apa ya? Saya taat untuk dengar firman Tuhan, tapi apa yang saya dapat? Saya dengar firman Tuhan dengan setia, tapi untungnya apa? Kata-kata ini hanya orang yang tak tahu ibadah saja. Orang tidak kenal Tuhan secara baik punya kata-kata yang begitu. Saya mau taat, apa untungnya? Saya mau dengar-dengaran juga, saya mau dapat apa? Tapi orang yang taat dan dengar-dengaran itu, mereka akan memperoleh berkat dari Kristus. Ya. Bapak itu mari, Bapak saudara, kita mau menjadi berkat secara pribadi, keluarga, rumah tangga, di lingkungan di mana kau tinggal. Mari kita mau membagi-bagi berkat juga bagi orang yang tidak punya apa-apa, terutama di hari Natal ini. Dan mereka juga bisa menyanyikan lagu Natal. Mereka juga tidak duduk dalam murung, dan mereka juga bisa sukacita.
karena Tuhan memberkati mereka. Selamat merayakan hari Natal 25 Desember 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025, tahun kesehatan. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.